Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat kepada sahabat PPOPD seluruh Indonesia. Kembali jumpa dengan channel Nur Hadi Papua yang saat ini akan membahas tentang teknis ya, bagaimana cara melakukan pengawasan standar pelayanan minimal. Untuk saat ini yang pertama dari 6 pelayanan wajib ini, pelayanan dasar ini ada 6, namun untuk saat ini channel Nur Hadi Papua akan menyampaikan khusus SPM bidang kesehatan. Kita ketahui bahwa di lampiran Permenpan RB 36 2020 nomor 3 itu ada pengawasan capaian SPM, standar pelayanan minimal, di mana ada perencanaan pengawasan, kemudian pelaksanaan dan pelaporan. Nah, SPM itu apa sih? SPM itu adalah ketentuan mengenai apa? Jenis dan mutu pelayanan dasar minimal. Jenis dan mutu pelayanan dasar minimal yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara. Nah, kebijakan SPM mengalami perubahan dari waktu ke waktu sesuai dengan kondisi ya. Sejak tetapkannya PP nomor 2 tahun 2018 tentang SPM, itu dalam pasal 18 ayat 3 Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah juga disebutkan dalam SPM itu yang menyebutkan ada 6 ya. Ada 6 pelayanan dasar ya, urusan wajib pelayanan dasar yang diamput tentang pendidikan, kesehatan, nanti akan kita sebut. Selaku PPOD itu perlu update terus ya kriteria. Jadi aturan-aturan sebagai kriteria kita update, jangan sampai kita ada pemeriksaan yang baru karena masalahnya sama, kita copy aja yang lalu tanpa diperiksa adanya perubahan daripada peraturan perundangan sebagai kriteria untuk kita lakukan pengawasan ini. Nah, jadi tentang standar teknis itu yang berubah-ubah ini. Di Undang-Undang 23 tadi dan PP nomor 2 tahun 2018 sejak munculnya PP yang baru ini berarti standar teknis masing-masing urusan wajib pelayanan dasar ini dari 6 unsur itu harus kita update lagi. Ini dalam hal ini adalah kesehatan ya. Inilah 6 urusan wajib itu, yaitu pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan pemukiman. Ini kadang di dinas di kota kabupaten itu jadi satu, PUPR ya. Jadi ini ada 2 urusan wajib. Kemudian Trantip Linmas, nah, keterentaman, ketertiban, pelindungan masyarakat termasuk Damkar, Satpol PP dan sebagainya, dan juga sosial. Jadi 6 ya, 6 urusan pemerintahan wajib ini terkait dengan pelayanan dasar sebagaimana pasal 12 ya Undang-Undang 23 2014. Dan pada saat ini karena ini kondisi pandemi, maka saya akan utamakan dulu yaitu kesehatan dulu. Baik, kita mengacu pada Permenkes dari PP 2 tahun 2018 tadi, kemudian bidang kesehatan Menkes mengeluarkan Permenkes nomor 4 tahun 2019 tentang standar teknis ya, yang teknis pemenuhan mutu pelayanan dasar pada SPM bidang kesehatan. Di situ ada 2 kewenangan, yaitu kewenangan provinsi dan kabupaten kota ya. Jenis pelayanan dasar SPM provinsi itu ada pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana atau berpotensi bencana provinsi. Nah, pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi. Ini kewenangan provinsi. Maka kabupaten kota, kita inspektor kabupaten kota itu kalau ini vaksin itu berkaitan dengan ini itu mengambil apa? Mengambilnya dari provinsi. Jadi provinsi kasih kita membantu tugas pembantuan untuk melaksanakan pengawasan vaksin itu. Nah, termasuk yang melaksanakan satgas-satgas itu dari provinsi kemudian didistribusikan ke kabupaten kota karena memang kewenangannya di situ ya. Itulah kenapa ya, karena inspektor kita ini dalam bantu mendampingi vaksin itu menerima vaksinnya dari provinsi ya.
Kewenangan kabupaten kota apa ya? 12 indikator. 12 indikator jenis pelayanan dasar itu. Ada pelayanan kesehatan ibu hamil, ibu bersalin, bayi baru lahir, balita, usia pendidikan dasar, usia produktif, usia lanjut, hipertensi, diabetes mellitus, DBM itu, kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat, kemudian yang terduga TBC, risiko terinfeksi HIV. 12 ini adalah kewenangan provinsi untuk SPM. Maka pelayanan kesehatan, puskesmas atau pelayanan kesehatan yang lain, baik swasta atau negeri, itu 12 hal ini yang dicermati, yang dilayani. Apa sih tugas Pemda? Yaitu melalui inspektorat. Jadi kementerian, Pemda provinsi, kabupaten kota itu harus melakukan monitoring, evaluasi, serta pembinaan dan pengawasan, Monep Binwas, secara berjenjang sesuai kewenangan masing-masing. Yang harus dicermati saat Monep, lah ini, yang harus kita cermati. Pemerintah daerah kan wajib memenuhi mutu pelayanan setiap jenis pelayanan dasar pada SPM bidang kesehatan, wajib memenuhi itu. Maka di dokumen perencanaan ada RPJMD, Renstra, OPD, ya. Kemudian mungkin secara teknis di lapangan kayak OPD Dinas Kesehatan misalnya, maka puskesmas ini atau barangkali ada RSUD tipe di kabupaten kota tipe C kah, itu harus ada keputusan tiap tahun untuk mempermudah pelayanan kesehatan ini untuk membantu mencapai target Dinas Kesehatan yang sudah ditentukan dari pusat, gitu ya. Mutu pelayanan setiap jenis pelayanan dasar pada SPM ditetapkan dalam standar teknis, antara lain ada jumlah, kualitas barang jasa. Nah ini kualitas barang jasa, obat atau apa-apa tentang peralatan, ya, yang habis pakai, yang tidak habis pakai dan sebagainya itu, atau jasa itu pelayanan. Maka dalam hal jasa ini kita harus nanti ada survei indeks kepuasan masyarakat, yaitu pasien. Nah, kita harus tanyakan bagaimana pelayanannya, karena ini terkait dengan jumlah, kualitas barang atau jasa. Dari jasa ini selain secara mata kita bisa lihat, tapi kita juga harus tanya yang merasakannya, itu masyarakat yang berhak mendapatkan layanan dasar. Maka melalui survei indeks kepuasan masyarakat nanti. Dan standar jumlah dan kualitas personal SDMK. Lain SDMK kita harus cermati di puskesmas misalnya atau di rumah sakit, ya. Kita lihat pemenuhannya, kebutuhannya berapa, yang terpenuhi kondisinya berapa, kurang atau lebih. Dan juknisnya ada enggak, tata cara pemenuhan standar. Apalagi masa pandemi ini, kan masa tidak normal. Jadi puskesmas, pelayanan kesehatan, RSUD itu harus punya SOP pelayanan masa pandemi juga. Jadi yang SOP yang kemarin sudah lengkap itu, barangkali kurang cocok. Contohnya, kenapa nggak cocok? Contohnya ruang tunggu. Nah, mungkin karena sempit harus ditutup, maka tunggunya jadinya di luar, mungkin yang tempat terbuka yang mengurangi potensi penularan COVID misalnya. Mungkin di mana? Lah itu apakah membuat kenyamanan atau tidak, itu juga harus kita harus ada SOP darurat seperti apa. Jadi 3 hal ini yang harus kita cermati, dan 3 hal ini juga yang sebenarnya harus masuk dalam dokumen perencanaan. Kalau secara teknis kegiatan, program kegiatan berarti di Renstra dan keputusan kepala dinas tahunan, ya. Apa yang diperiksa saat ditugasi di puskesmas? Misalnya kita bilang puskesmas saja ini kabupaten kota, ya. Yaitu kan ini 12 indikator kan kabupaten kota. Pasal 4 itu capaian kinerja pemerintah daerah dalam pemenuhan mutu pelayanan setiap jenis pelayanan dasar pada SPM kesehatan harus 100%. Jadi capaian ini harus 100% SPM ini. Di 12 indikator tadi harus 100% semua. Contohnya ibu hamil ada
di tahun itu misalnya targetnya melayani ibu hamil misalnya 500 misalnya. Berarti akhir tahun harus tercapai 500 ibu hamil. Kalau tidak tercapai harus ada alasan-alasan, memang nggak ada orang hamil atau gimana. Nah, atau karena masa pandemi dia takut ke mana? Takut ke puskesmas. Maka sebenarnya puskesmas itu saya harapkan itu kita inspektorat itu menyampaikan rekomendasi lah zaman pandemi begini apalagi. Jadi punya WA group atau Instagram, yaitu nomor-nomor HP dari masyarakat cakupan itu, kepala keluarga. Sehingga ada informasi apa bisa disosialisasikan lewat situ, itu efektif sekali. Ada WA group, Instagram, kalau lebih besar lagi Instagram mungkin. Nah, kita pasien itu yang biasa jadi masyarakat cakupan berapa kelurahan atau berapa desa situ, diminta selain data itu pendataan juga nomor HP WA. Itu luar biasa kalau puskesmas sekarang itu memiliki media komunikasi seperti itu, medsos ya, untuk mempermudah sosialisasi. Ini yang kadang kurang. Nah, ini harus direncanakan berapa, berarti akhir tahun harus tercapai target 100%, itulah SPM. Jadi 100 ibu hamil ya harus dilayani 100. Jangan sampai 50%, ada 100 ibu hamil, dan 50 yang lain suruh pulang, lah itu nggak bagus. Ini contohnya, nah, seperti ini. Jadi di SK Kadinkes misalnya, kabupaten kota itu sudah membawai berapa puskesmas misalnya. Nah, contohnya di sini ada 14 puskesmas. Target SPM dari Dinkes misalnya, ibu hamil itu 6.427 ya, didistribusi ke puskesmas-puskesmas sampai jumlah tersebut. Nah, sehingga 100%. Ini target awal tahun. Nah, dan sebagainya ada 12 indikator. Berapa target di kabupaten kota itu dari masing-masing indikator didistribusi sesuai dengan kondisi, keadaan, ajuan dari masing-masing kepala puskesmas. Distribusi sampai habis. Seperti itu. Ini contohnya tentang dokumen perencanaan SPM di keputusan Dinkes tiap tahun. Ini kita buat seperti ini harusnya, kemudian Dinas Kesehatan. Dan pencapaian target lah, kalau tadi perencanaan, sekarang targetnya ini akhir tahun kita lihat. Nah, tadi ibu hamil, tadi sasarannya tadi berapa tadi 864. Nah, realisasinya 855. Berarti persentase ketercapaiannya 98,96. Jadi tidak tercapai 100%. Kan targetnya 100%. Ini kita lihat ini baru saja ini masa pandemi. Ternyata banyak, bukan hanya puskesmas satu ini, tapi puskesmas lain di 14 puskesmas di kota Jember ternyata banyak tidak tercapai. Nah, inilah maka kita di lapangan perlu juga wawancara selain kuesioner kepuasan pelanggan, kepuasan pasien, IKM tadi. Kita juga tanya-tanya, apa ada tetangganya yang sama seperti ini, saya hamil tapi nggak mau datang. Oh, ada Pak. Kenapa? Oh, takut Pak, karena ini ada tenaga kesehatan yang sedang kena ini di sini banyak yang kena, maka dia takut. Mungkin dia ambil dokter pribadi saja, misalnya seperti itu. Jadi ada alasan-alasan kenapa ini tidak tercapai kalau nggak tercapai. Jadi, ibu hamil bersalin, seperti pengalaman baru-baru yang terjadi itu ternyata seperti itu. Usia pendidikan dasar nggak tercapai, kenapa? Ternyata apalagi rendah ini, contohnya ini. Ternyata di puskesmas lain juga terjadi seperti ini. Kenapa? Karena pembelajaran daring, jadi sekolah tutup, jadi kesulitan puskesmas untuk melakukan pelayanan di sekolah-sekolah. Nah, itu. Jadi ada alasan-alasan yang ini alasan teknis namanya, bukan alasan yang dibuat-buat. Jadi ada data teknis ya, yang berupa penyebab, ya, namanya penyebab. Kenapa kondisi terjadi seperti ini nggak sesuai dengan kriteria ini sasaran. Ini contohnya. Nah, ini lampiran survei IKM. Nah, ini selain tadi kenapa tadi ternyata hasil surveinya rendah betul. Jadi cocok dengan hasil capaian SPM tadi yang rendah. Nah, maksudnya tidak sampai 100%. Nah, ternyata itu tadi kita lihat. Nah, yang rendah-rendah itu tanda kompetensi misalnya sulitnya prosedur karena ada prosedur baru untuk masa pandemi.
ada ruangan ditutup, kemudian disuruh keluar. Jadi itu menimbulkan ketidaknyamanan. Sehingga pasien ternyata mengatakan sulit untuk memahami prosedur, disuruh sana sini sana harus itu. Kemudian yang kurang-kurang lagi itu perilaku pelaksana. Nah, ini bisa dimaklumi kenapa kok rendah perilaku pelaksana, karena saking banyaknya, yaitu banyak misalnya SDMK situ yang terpapar COVID. Nah ini seperti terjadi yang saya ada audit kinerja tentang capaian SPM di sini. Nah, perilaku pelaksana jadi kurang cepat dan sebagainya, kecepatan dan sebagainya itu ternyata disoroti juga oleh pasien. Nah, kenapa? Karena orangnya sedikit, yang lain banyak yang harus isolasi mandiri SDMK-nya, sehingga dengan SDM-nya sedikit ini kelimpungan lah. Akhirnya ya kurang cepat pelayanan dan sebagainya. Ini tanggapan konsumen dalam IKM ini penting sekali untuk menjawab tadi data teknis kenapa tidak tercapai SPM tadi. Nah, ini pemenuhan SDMK di sebuah puskesmas ini ya. Tadi ini dokter spesialis bahkan nggak ada. Dan kalau nggak ada begini kita juga harus wawancara. Kenapa? Apa jalan keluarnya? Oh ternyata dinas kesehatan karena terbatasnya ini dokter spesialis, maka digilir puskesmas mana hari apa nanti di puskesmas yang sini kapan, sehingga diberitahu yang terkait itu, atau mungkin dirujuk ke RSUD seperti itu. Dokter umum seperti ini. Jadi jumlah tahun sekian, kebutuhannya berapa, kekurangannya berapa, itu yang ESN berapa, yang kontrak berapa dari berapa tadi. Terus lisensi, ada STR-nya, ada SIP-nya, berapa orang udah belum. Dan kemudian kualifikasi pendidikan dan sebagainya itu kita lihat. Nah, dan membuat analisis nanti yang bagian mudah. Kalau yang nama apa-apa itu yang dilakukan oleh yang ahli pertama. Kalau ahli muda seperti ini sudah analisis. Sehingga nanti akan dibawa ada simpulan ya, untuk jadikan rekomendasi bagi ahli madya. Jadi kurang lebih gambarannya seperti ini. Ini membuat analisis mudah. Sarpras. Nah, jadi pemenuhan SPM itu daya dukungnya ada SDMK-nya, Sarpras, pendanaannya dan sebagainya. Jadi harus dilihat. Sarpras, pembuangan limbah bagaimana, tempat pembuangan. Nah, ini ada peraturan Menteri Kesehatan ya tentang puskesmas ini dilihat ya. Bukan SPM tapi ini tentang puskesmas, tentang ini. Nah, kalau keterangannya apa hasil wawancara tulis ini. Ini pembuangan limbah misalnya kriterianya harus ada, realisasinya memang ada, baik. Dimanfaatkan ya sedikit, tapi sistem limbah cair, khusus cair ini melalui pengolahan instalasi pengolahan air limbah IPAL. Kalau padat dilakukan pemusnahan inseminator, kalau nggak ada maka dia ke rumah sakit terdekat dengan biaya sekian per kilo. Jadi itu sehingga jelas kalau seperti apa. Jadi kita tetap tanya-tanya ini sudah. Karena penting sekali ini. Parkir, zona publik dan sebagainya ke bawah. Inilah daya dukung daripada pemenuhan SPM. Nah ini. Dan perhitungan pembiayaan pelaksanaan pelayanan dasar pada SPM kesehatan. Memperhatikan berbagai sumber pembiayaan agar tidak duplikasi anggaran. Jangan sampai sudah dibiayai dari APBD, dapat lagi dari JKN, dapat dari mana lagi ya seperti itu. Maka kita harus teliti itu. Nah ini auditor yang kalau kita dari segi kebijakannya, perencanaannya, kalau auditor itu mau lihat harus dilihat sumber-sumbernya, pengeluarannya, SPJ-nya dan sebagainya. Ini contohnya sumber pendanaan. Contohnya sekian ya. Dari DPA sekian, dari sumber DAK non fisik yaitu bantuan operasional kesehatan sekian, JKN melalui transfer, ini klaim ya, klaim pelayanan dari klaim itu sekian. KPS ini karena di Papua ada Otsus, ada KPS sekian. Nah, maka kita harus lihat di SPJ fungsional itu nanti auditor punya. Kita hanya plotting anggaran cukup atau tidak. Nah ini. Oke.
Pelaksanaan pelayanan dasar tersebut di atas ya, itu harus dilaporkan kepada pemerintah daerah, kabupaten kota, provinsi, dan Kementerian Kesehatan secara berjenjang. Maka tiap tahun ini SPM harus dipelototi terus dan dengan. Baik Bapak Ibu, kurang lebih seperti itu. Nanti contoh-contoh dokumen tadi bisa diklik bagian komentar di bawah video ini. Saya kasih link. Klik aja komentar, nanti ada link di situ. Silakan klik. Ada contoh-contoh mulai program kerjanya, ya. Kemudian kertas kerjanya contoh ya, seperti itu. Mari kita kampanyekan terus protokol kesehatan lingkungan kita masing-masing. Semoga kita semangat terus dan mudah-mudahan apa yang kita sajikan ini bermanfaat. Insya Allah berikutnya adalah SPM pendidikan dan seterusnya. Insya Allah mudah-mudahan umur panjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.